warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ruro, Kepala SMK Negeri 1 Trawulan Mojokerto. Berikut akan saya sampaikan tentang proposal dari best practice yang sudah saya tulis selama ini, yang berjudul tentang peningkatan kedisiplinan dan prestasi murid melalui optimalisasi home visit wali kelas. Dalam hal ini saya sangat tertarik dengan yang saya tulis ini karena ini dilandasi satu latar belakang yang mana bahwa di dalam pengetahuan yang kita peroleh, murid-murid atau siswa itu bisa melihat atau mencari dari AI atau kecerdasan buatan. Tapi tidak semua pengetahuan itu bisa diperoleh dari sini. Ada satu hal yang tidak bisa tergantikan oleh AI, yaitu karakter murid. Karakter murid itu perlu satu pelatihan atau perlu satu pembiasaan. Salah satu karakter murid yang perlu kita tingkatkan yaitu tentang kedisiplinan, karena sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kita, yaitu tentang pendidikan karakter, dan salah satu pendidikan karakter yang perlu kita utamakan saat ini, apalagi pada saat murid untuk belajar, yaitu kedisiplinan. Di SMKN Negeri 1 Trawulan ini, tentang kedisiplinan murid yang kami amati selama ini memang masih kurang, juga terkait dengan motivasi untuk belajar, yang mana motivasi belajar murid itu masih rendah, sehingga prestasi yang dialami atau yang dicapai oleh murid selama ini pun juga masih kurang optimal. Oleh sebab itu terjadi satu masalah yang mana murid sering datang terlambat atau bahkan kadang membolos, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, motivasi belajar juga rendah. Terkait dengan latar belakang ini, maka ini tujuan kami untuk menulis di proposal kompetisi edisi ini, biar nantinya juga bisa dipraktekkan oleh kami, lembaga kami yang ada di SMKN 1 Trawulan. Di sini tujuan daripada tulisan saya ini yaitu supaya nanti hasil dari pelaksanaan home visit itu bisa kita lakukan dan juga bisa mendapatkan satu dampak, sehingga kedisiplinan siswa pun meningkat dan prestasi anak-anak atau motivasi belajar anak-anak pun juga akan meningkat. Dan di dalam proses kami yang kami lakukan rapat, pada saat kami rapat dengan wali kelas dan juga bapak ibu guru pengajar, sehingga ada satu solusi, saya menerapkan satu aturan bahwa wali kelas wajib sifatnya untuk home visit ke rumah murid-murid, baik murid yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Itu minimal 1 bulan 2 kali. Setelah itu, setelah home visit, maka Bapak Ibu wali kelas berbincang-bincang santai, melaporkan tentang apa yang sudah dialami selama ini, apa yang sudah didapat dari home visit. Ini disampaikan ke saya, dan alhamdulillah hasilnya juga sangat positif, karena respon dari wali murid pun juga sangat baik sekali, karena mereka merasa bahwa sekolah itu memperhatikan tentang karakter anak-anak atau kedisiplinan murid-murid. Bahkan ada wali murid yang juga senang karena ternyata kehadiran Bapak Ibu wali kelas itu bukan karena muridnya bermasalah saja, tapi juga karena muridnya itu berprestasi. Kita apresiatif, sehingga itu pun juga menjadi satu motivasi tersendiri untuk Bapak Ibu wali murid. Nah, di sini terjadi satu hubungan yang sangat baik antara sekolah, wali murid, dan juga peserta didik. Dari hasil yang disampaikan oleh wali kelas kepada saya selaku kepala sekolah, itu ada satu temuan, 3 kelompok temuan, yaitu yang pertama, temuannya adalah karena murid itu bermasalah. Yang kedua, murid itu karena ada satu masalah di dalam rumah tangga. Terus juga ada murid yang memang murid yang baik, tidak ada masalah. Berarti kita perlu untuk apresiatif tentang
tentang prestasi anak-anak. Sedangkan dampak yang diharapkan daripada home visit ini nantinya, kita punya satu cara untuk mengatasi kedisiplinan anak-anak, mengatasi bagaimana supaya anak-anak itu bisa tetap disiplin, bisa tetap aktif di dalam pembelajaran, dan juga nantinya anak-anak itu bisa meraih prestasi yang optimal. Dan alhamdulillah selama tahun 2026 ini dilaksanakan dimulai di bulan Januari dan berakhir di awal Maret ini, dampaknya juga sangat bagus sekali. Yang tadinya sering tidak masuk, bolos sekolah, bahkan datang ke sekolah terlambat, dengan adanya program home visit ini anak-anak sekarang untuk ketidakhadirannya di sekolah menjadi lebih baik dan juga hampir tidak ada murid yang terlambat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang proposal saya yang ada di EJIS 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, kemarin sudah sudah home visit ke Putra Putrinya. Terus dari hasil home visit yang sudah dilaksanakan oleh Pak Arif, apa yang perlu dianalisa dan juga kenapa Pak Arif kok siapa Pak ke home visit ke siapa tadi yang kemarin dua anak itu? Dika sama satunya Sandi. Ya. Kenapa kok home visit ke Dika sama Sandi? Yang pertama memang ini terkait kedisiplinan anak-anak, tidak masuk sekolah karena alfa berapa kali, akhirnya saya ke sana. Untuk yang Dika dan yang Sandi itu baru tahu karena memang anaknya itu orang tuanya tidak mampu, jadi untuk kendaraan ke sekolah itu tidak ada kendaraan selama ini, seperti itu. Terus kondisi tangannya? Untuk yang Dika itu berkecukupan, orang tuanya tahu. Yang Sandi itu memang ya di bawah ini di bawah ini kurang mampu, ya, sehingga berdampak kepada kebutuhan anak waktu berangkat ke sekolah seperti itu. Terus untuk solusi yang dihadapi menurut Pak Arif solusi dari kedua anak itu gimana solusinya menurut Pak Arif? Kalau bisa kita tindak lanjuti berikutnya. Ya, yang pertama sementara memang untuk yang Dika ini memang kan anaknya kan sering bolos. Jadi saya rasa orang tua itu harus memantau terus kondisi anaknya. Jadi setiap kali berangkat itu kalau bisa diantar untuk yang Dika. Karena masalah sepeda ya yang terkait yang Dika kan sering bolos karena memang dia anaknya orang mampu. Nah untuk yang ini, yang Sandi itu saya rasa mungkin bisa dengan temannya, tapi dengan konsepsi tadi temannya juga harus memilih teman yang biasa atau berangkat sekolah setiap hari. Kalau temannya yang diminta tetap bolos ya ikut bolos akhirnya. Berarti kan sudah ada solusinya. Ya. Terus pada saat Pak Arif mendatangi kedua rumah anak tadi, responnya dari orang tua gimana? Yang pertama itu antusias, mereka juga. Bapak atau ibunya? Ibu, ya ibu. Karena orang tua yang ayah itu kerja, jadi benar-benar antusias, memang berterima kasih dengan adanya home visit, sehingga mereka tahu kondisi anaknya di sekolah seperti apa. Seperti itu. Ya, itu ya positif ya? Iya, betul. Karena kan kadang kalau home visit itu kan dianggap sangat bermasalah, anak saya masalah. Iya. Padahal kita kan juga cari satu masalah. Iya, betul. Dan kenapa kok sering tidak masuk? Iya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Akbar. Ya gimana dengan kemarin pada saat ketemu dengan wali murid pada saat home visit? Untuk yang home visit itu ada dua orang Bu. Yang pertama itu atas nama Mita dan yang kedua itu atas nama Deja. Nah ketika saya home visit itu memang yang pertama satu, Mita itu memang nggak punya ayah, dia sudah meninggal dan rumahnya itu di bata, cuma kayak bata bangunan lama terus sudah terkelupas semuanya, terus istilahnya kayak nggak ada ubinya sama sekali. Rumahnya Mita. Itu ya rumahnya Mita. Padahal Mita kan anaknya yang paling sergap itu Pak ya? Iya. Pandai. Yang kemarin ikut RKS Pak? Iya betul. Ya, seleksi kabupaten kita. Iya, yang sekarang kan dia sudah kerja apa itu afiliator. itu
Terus kemudian yang kedua itu atas nama Delia, itu memang saya kunjungan ke rumahnya untuk memastikan satu, ayahnya memang sekarang posisinya di Makassar, terus tidak punya ibu, tinggal sama neneknya, adiknya 2, dan rumahnya itu malah yang lebih parah dari kayu. Jadi di belakang rumah saudaranya, di belakangnya lagi. Gitu. Terus selama ini masalahnya di kelas apa? Kalau masalahnya Masih dulu. di kelas itu tidak ada masalah tuh, bagus pintar, cuma kadang itu kan kalau dia harus merawat adiknya ya harus ngalah dulu gitu. Cuma maksudnya bukan karena dia nggak mau sekolah ya, tapi karena memang di rumah itu hanya ada neneknya. Akhirnya terkendala sering nggak masuk gitu. Nggak begitu sering, cuma kadang itu Pak izin adik saya nganterin ini dulu begitu. Ya, bagus Pak Akbar kan akhirnya kan gercep perlu untuk UGC biar tahu kondisi anak yang sebenarnya kan. Dan juga kan ada 2 anak kan, yang satunya itu anak yang rajin, Ya, yang satunya memang agak sedikit ada masalah. ya permasalahannya bukan karena memang dia nggak mau sekolah, tapi memang karena keadaan di rumahnya seperti itu, jadi diwajarkan. Dan kita kan juga akhirnya kan menjadi satu apresiatif bagi dia sendiri karena kita sudah datang ke rumahnya atau kondisinya dia juga anak yang pintar dan rajin, apalagi ini mewakili sekolah yang kemarin tingkat kabupaten. Ya walaupun masih juara 3. Enggak masalah, Belum tapi kan lolos. kita sangat apresiatif sekali Pak. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, untuk itu respon dari orang tua yang pada saat itu ditemui. Untuk respon dari orang tua, alhamdulillah sangat welcome, malah sangat berterima kasih, malah ingin tahu perkembangan anaknya bagaimana dan merasa dipedulikan sama sekolahnya. Gitu sih. Untuk responnya sangat baik sekali. Ya untuk selanjutnya kan memang untuk UGS itu kan tidak selalu untuk anak yang bermasalah. Ya, Tapi juga kita memang ingin tahu tentang kondisi anak yang sebenarnya di rumah itu bagaimana. ya. Dari situ kan akhirnya bisa menyimpulkan, oh seperti ini kendala belajarnya, seperti ini lingkungannya. Ya terima kasih banyak Iya. Pak Akbar.